Bagaimana membaca elektabilitas bakal capres hasil survei Litbang Kompas? Kita diskusikan bersama peneliti Litbang Kompas, Mas Rangga, dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, dan Wasekjen PDI Perjuangan, Arief Wibowo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya Selamat malam. ke Mas Rangga dulu, ini bagaimana membacanya? Tampaknya sangat ketat di hasil survei Litbang Kompas terbaru. Misalnya Pak Prabowo ini lebih tinggi dari Mas Ganjar dan Mas Anies, tapi di simulasi 3 nama Mas Ganjar unggul. Tolong dijelaskan soal ini, Mas Rangga. Ya, jadi memang seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Mas Toto ya di segmen sebelumnya. Jadi memang kita melihat bahwa persaingan ini semakin ketat. Saya juga emphasize ya bahwa memang unggul dan keunggulan ini kan masih dalam margin of error ya. Jadi kita melihatnya itu adalah bagaimana akhirnya Ganjar yang sebelumnya itu sudah cukup jauh meninggalkan, kemudian bisa nih dikejar oleh elektabilitas Pak Prabowo Subianto. Nah, ada dua perbedaan ya, yang tadi soal head to head, kemudian yang pertama tadi soal elektabilitas. Ini kita dua model pertanyaan yang berbeda. Ketika kita ngomongin soal elektabilitas yang terbuka secara umum, itu artinya memang kita tidak membatasi nama-nama yang kemudian disebutkan gitu. Jadi makanya akan muncul nama-nama lain di situ. Ada Pak Erik gitu misalnya, ada banyak sekali lah nama-nama yang lain. Tapi kalau yang kita kunci namanya, jadi modelnya simulasi itu yang 3 calon presiden itu saja gitu. Jadi sehingga angkanya sangat mungkin ada perbedaan. Tapi yang jadi highlight memang kontestasi yang semakin menarik, yang semakin kompetitif lah, gitu Mbak. Kalau Mas Budi, apa ini jadi sinyal baik untuk Pak Prabowo kalau Gerindra membacanya? Baik, terima kasih Pak. Selamat sore dan selamat sore Mas Rangga dan Mas Arief juga. Terima kasih atas undangannya. Pertama-tama tentu Partai Gerindra mengapresiasi dan bersyukur ya atas angka yang telah ditunjukkan oleh survei Litbang Kompas. Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja yang dilaksanakan Partai Gerindra dan tentunya Pak Prabowo ini memang tercerminkan melalui hasil survei ini. Dan kami menerima ini dengan dasar kepercayaan rakyat Indonesia atas kerja Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Tadi juga sudah dijelaskan soal Mas Rangga bahwa tergantung simulasinya memang ini masih sangat dinamis dan apapun bisa terjadi. Dari kami menggarisbawahi bahwa survei ini kan mencerminkan angka atau let's say elektabilitas pada saat ini. Dan kita ketahui bersama bahwa pemilu itu masih sekitar kurang lebih 8 bulan lagi. Untuk itu kami bersyukur ya ini menjadi semangat amunisi bagi kader-kader kami, tetapi kami tidak mau berbesar kepala, kami tidak mau jumawa, apalagi kami takabur. Kita tidak mau itu. Untuk itu saya meneruskan pesan dari Pak Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk terus fokus kerja keras ya, merapatkan barisan, menguatkan struktur kita dari pusat sampai ke daerah-daerah dan benar-benar menawarkan program-program nyata kepada rakyat. Kita terus memperjuangkan, menyuarakan suara aspirasi masyarakat dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik bagi harapan masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Itu pesan yang paling penting bahwa nilai angka ini kami terima dengan baik, tapi menjadi catatan bahwa ya ini saat ini dan proses politik masih berjalan, masih 8 bulan lagi. Kita tidak mau besar kepala, kita terus bekerja demi bangsa dan negara. Oke, kalau dari Mas Arief, apakah ada evaluasi dari performanya Pak Ganjar atau ini masih di batas aman kalau Mas Arief lihat pergerakan angka surveinya? Ya, kalau kita selalu menempatkan survei sebagai instrumen untuk evaluasi ya. Itu survei yang dilakukan oleh lembaga survei apapun, apalagi sekelas Litbang Kompas, itu menjadi atensi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, maka setiap hasil survei selalu kita korelasikan dengan situasi dan kondisi objektif daerah, ya. Dan itu tentu kita komunikasikan dengan seluruh jajaran partai kita, dan juga tidak saja jajaran partai tetapi jejaring partai termasuk para relawan. Sejauh mana
kerja yang sudah dilakukan, mengapa di satu wilayah terjadi penurunan, di wilayah lain terjadi kenaikan, bahkan ada yang cukup drastis dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kita juga berterima kasih bahwa survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang masih kita lihat seperti Litbang Kompas ini objektif, itu menjadi cermin bagi kita. Tentu dari situlah ya, selain partai juga tentu saja melakukan satu mekanisme evaluasi, karena kita juga berdasar pada laporan-laporan dari setiap daerah yang itu ajak ya, berkala dan konkret. Nah, maka kemudian dikompatibilitaskan, disesuaikan dengan hasil survei itu. Sejauh mana terjadi misalnya pergeserannya dan seterusnya. Tetapi kami cukup appreciate dan kita tetap percaya diri dan senang juga, karena ketika disurvei dari 3 calon itu menunjukkan bahwa pergerakan yang sedianya memang kita pastikan untuk memperkuat partai identity dan capres identity itu telah berlangsung secara meningkat. Jadi dengan demikian dari aspek itu, maka swing votersnya itulah yang harus kita cermati. Tentu ini nanti akan terkait dengan berbagai isu yang bertebaran, yang seharusnya partai atau kami, seluruh jajaran partai dan seluruh pendukung Ganjar itu bisa mengarahkan pada atau mengkerucutkan pada satu isu pokok yang tentu saja, mohon maaf, harus menguntungkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Oke, Mas Rangga Eka Sakti, kalau kita lihat kan setiap pergerakan survei pasti dilandasi atau dipengaruhi oleh situasi objektif terkini, narasi politik yang berkembang. Nah, dengan pergerakan sampai bulan Mei ini, apa saja menurut bacaan Litbang Kompas yang jadi pengaruh? Pak Prabowo bisa unggul elektabilitasnya, Mas Ganjar juga unggul kalau simulasi 3 nama baca pres, Mas Anies juga ada pergerakan naik tipis saat ini. Oke, saya coba jabarkan beberapa poin-poin ya, Mbak. Jadi memang kita mungkin belum bisa secara definitif ya menjelaskan aspek why-nya kenapa, karena masih sangat dinamis dan sangat. Tapi memang tidak dimungkiri bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan lalu ya soal Piala Dunia U20 itu masih meninggalkan dampak gitu. Data tangkapan kita melihat bahwa memang dari orang-orang yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu hanya 63% yang bertahan setelah kasus tersebut mencuat. Nah, ini kemudian yang menimbulkan adanya fenomena aliran suara juga. Sekitar 12%-an itu kita tangkap mengalir suaranya ke Pak Prabowo. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tapi kita lihat juga bahwa mungkin bisa dibilang posisi Pak Ganjar itu ketika dipotret melalui survei ini sudah posisi yang bounce back. Mau tidak mau kita juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PDI ya pada April waktu itu mendeklarasikan beliau juga membantu Pak Ganjar untuk mendapatkan momentum nih. Jadi kita ngelihatnya bukan semerta-merta ini posisinya naik, ini posisinya turun, tapi ini adalah horse race ya yang masih ongoing dan momentumnya ini sama-sama dapat. Ini yang jadi membuat kontestasi ini semakin kompetitif di situ. I see. Kalau ada kenaikan juga untuk Mas Anies, itu apakah dari pidato-pidato politik yang berlangsung beberapa pekan terakhir? Nah, yang menarik soal Bapak Anies ini adalah dia yang pertama memang suaranya relatif stabil ya, ada kenaikan sedikit. Tapi yang paling menarik dari sosok Pak Anies ini adalah soal strong votersnya dia. Jadi memang dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo, Pak Anies ini yang paling banyak strong voters atau loyalis. Nah, kita lihat bahwa strong voters atau loyalis dari Pak Anies ini ada di kisaran 55% lebih. Ini lebih tinggi dibanding Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang di kisaran 53%. Nah, loyalis ini artinya adalah ketika kita tanya responden itu dia cenderung tidak ingin berubah nih jawabannya, pilihannya dalam waktu dekat itu. Nah, kalau soal strong voters ini bagaimana meraihnya, termasuk juga meraih swing voters kalau dari sisi Mas Budi dari Gerindra? Ya, saya rasa gini, pertama memang atau dukungan dari Pak Presiden Jokowi juga mungkin ya juga terlihat ya sangat juga berpengaruh terhadap Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi juga terlihat mungkin kinerja Pak Prabowo selama memimpin Kementerian Pertahanan juga bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Saya rasa ini menjadi nilai patokan juga bagi masyarakat menilai calon pemimpin ke depan. Dan saya rasa narasi
yang Pak Prabowo selama ini bangun, narasi persatuan di negara ini yang menjadi sangat vital, sangat penting untuk kita maju ke depan. Ini saya rasa pesan yang sangat penting dan bisa diterima oleh apakah itu swing voters, tapi untuk loyal voters itu mereka bisa melihat bahwa pesan Pak Prabowo selama ini, di mana dia tampil di publik, dia bicara di publik, dia mengingatkan persatuan Indonesia ini adalah yang paling penting. Dan dia selalu mengatakan dan mengingatkan kami semua di Partai Gerindra ya bahwa kami harus menghormati siapapun nanti yang mendapatkan tiket untuk menjadi capres maupun cawapres. Beliau berulang kali mengatakan ya ini ya kalau kita melihat ya sekarang katakanlah kandidat-kandidat yang kuat untuk mendapatkan tiket kan ada Mas Ganjar, ada Mas Anies. Dan beliau mengingatkan kami bahwa Mas Ganjar dan Mas Anies adalah putra-putra terbaik bangsa juga. Mereka punya niat yang baik untuk menjalankan atau memimpin bangsa ini ke depan untuk masyarakat. Dan saya rasa, saya percaya bahwa masyarakat bisa menilai. Memang pesan ini menjadi salah satu pesan yang sangat penting dan itu untuk saya ya kita melihat bahwa itu menjadi kekuatan bagi voters-voters yang sekarang mulai cenderung memilih Pak Prabowo. Kita lihat bahwa kalau kita bandingkan dengan survei-survei dari beberapa lembaga lain juga menunjukkan bahwa angka-angka Pak Prabowo itu cenderung meningkat dan kami harapkan dengan pesan-pesan dengan kampanye yang sejuk dan kampanye yang damai, yang penuh gagasan, penuh ide, kita bisa meneruskan menguatkan pesan narasi persatuan ini dan semoga nanti bisa menghasilkan yang terbaik di 14 Februari 2024. Kalau dari Mas Arief saat ini yang lebih digenjot apakah meraih strong votersnya, memperkuat para pemilih yang loyal atau menggait swing voters? Dan bagaimana pula memanfaatkan momentum, tadi kan dijelaskan oleh Mas Rangga ada bounce back-nya setelah deklarasi, meskipun masih ada ekses dari Piala Dunia U20 waktu itu. Ya, saya kira kita tidak bisa pertentangkan. Strong voters itu dari waktu ke waktu memang harus ditingkatkan. Apalagi kalau itu terkait dengan partai yang juga pada saat yang sama nanti dalam concurrent election atau pemilu serentak coblosannya juga sama pada hari yang sama. Ya. Jadi itu secara simultan harus dilakukan. Baik strong votersnya harus ditingkatkan maupun swing votersnya juga harus bisa diorganisir dengan baik. Tetapi ada satu cara yang menurut saya ini yang harus dilakukan secara terus-menerus adalah memperkuat kerja-kerja kerakyatan di bawah, di akar rumput. Nah yang kedua tentu ini kita juga harus menggelorakan ya tentang track record capres kita Pak Ganjar. Beliau pernah menjadi anggota DPR, sekarang masih menjabat sebagai eksekutif ya, gubernur 2 periode dengan segala hal yang telah diperbuat ya, yang itu tentu baik, yang manfaat untuk rakyat perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi saya kira ini sesuatu yang normal saja dan kita masih punya cukup waktu, bahkan atas kenaikan Partai Gerindra dalam survei yang lumayan tinggi 4,7% dan Pak Prabowo juga naik, itu pelajaran yang berharga bagi PDI Perjuangan. Ya, dan tentu dengan segenap jejaringnya agar kita tahu di mana kelemahan kita, kekurangan kita, dan di sana tentu kita akan perbaiki segala hal yang masih menjadi kekurangan kita. Peta wilayahnya sudah jelas dan itu sesuai dengan prediksi sejak jauh hari yang sudah dikaji dengan baik oleh partai dan oleh seluruh kawan kita di dalam memenangkan Ganjar Pranowo. Mas, sekarang mari kita bedah lebih rinci. Saya minta Mas Rangga, kita sudah siapkan datanya dari Litbang Kompas. Tolong dijelaskan terutama soal simulasi head to head masing-masing antar baca pres. Silakan Mas Rangga. Ya, jadi simulasi head to head itu ada dua ini ya, Mbak ya. Ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah putaran awal, 1 putaran. Kemudian skenario yang kedua adalah 2 capres. Ya, yang pertama itu, jadi memang kita coba untuk melihat ini selama setahun lebih ya, dari Januari 2022 sampai Mei 2023. Nah, yang terakhir itu memang jika simulasi 3 capres ini, itu yang paling tinggi elektabilitasnya masih Pak Ganjar, 40%. Kemudian di posisi kedua ada Pak Prabowo 36,8%, setelah itu ada Pak Anies 23,2%. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelumnya ini memang posisi Pak Ganjar agak sedikit menurun ya. Januari kemarin simulasi 3 capres, Pak Ganjar itu posisinya 44,2%, Pak Prabowo 29%, sedangkan
Pak Anies 26,8%. Nah, yang menarik itu kalau kita coba lihat simulasi head to head ya, jadi Ya. dua capres. Putaran Jika kedua simulasi begitu ya kalau head to head ya? Iya, betul, Ya. putaran kedua. Jika skenario pertama yang terjadi adalah Pak Prabowo versus Pak Ganjar, misalnya ya. Ya. Nah, posisi sekarang pada Mei 2023 ini masih lebih unggul Pak Prabowo dengan elektabilitas yang sebenarnya relatif tipis ya, 51,1% dibandingkan 48,9%. Oke. Nah, jadi kalau dilihat lagi, kita track back ya, Januari 2023 itu bedanya cukup lumayan. Pada saat itu, kalau kita simulasi head to head, Pak Ganjar itu lebih unggul. Jadi waktu itu posisinya 56,7% dibanding 43,3%. Nah, kemudian kalau misalnya skenario yang terjadi adalah Pak Ganjar versus Pak Anies, itu selama kita mengukur dari Januari 2022 sampai Mei 2023 memang cenderung sama hasilnya. Pak Ganjar selalu unggul dari 53,2% di Januari tahun lalu sampai terakhir ini keunggulannya di 59,9% berbanding 40,1%. Gitu. Jadi cukup konsisten. Nah, jika yang terjadi skenario-nya putaran kedua ini Pak Prabowo dengan Pak Anies itu juga kurang lebih sama dengan skenario sebelumnya. Jadi Pak Prabowo lebih unggul, kisarannya 60%-an. Terakhir ini Mei 2023 angkanya elektabilitas Pak Prabowo di 62% dan Pak Anies ini 38%. Gitu kurang lebih, Mbak. Oke, kalau Mas Arief lihat simulasi head to head 1 dan 2 putaran ini apa yang bisa dibaca Mas Arief? Ya, saya kira pertama nampak sekali dinamikanya ya. Dan yang kedua melihat semacam tendens atau bukan tren kalau saya menyebut, karena ini sifatnya up and down ya. Dinamikanya ya. Ya, kita agak kalah, tapi suatu waktu kita agak tinggi, itu sesuatu yang biasa saja. Justru karena itu sebenarnya kita juga sudah tahu masalah-masalahnya apa. Di antaranya misalnya bagaimana kita merapikan para juru bicara tim kita, ya, mereka-mereka yang disebut influence, bagaimana isu yang harus disampaikan kepada publik, gaya bahasa, komunikasinya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya itu faktor yang harus kita benahi. Pada aspek kewilayahan politik misalnya, kita juga sudah tahu bahwa di Sumatera kita harus bertempur keras itu. Sebab sampai hari ini memang bukan wilayah yang mudah. Kalimantan juga begitu dan Sulawesi juga begitu. Lah bagaimana dengan di Jawa? Maka harus ada insentif yang jauh lebih kuat dan tinggi untuk wilayah-wilayah di Jawa. Terutama yang menjadi basis-basis kita, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga DKI. Kalau wilayah Indonesia Timur saya kira bisa dicek juga tidak hanya di hasil survei Litbang Kompas tapi juga lembaga survei yang lain relatif kondisinya tidak banyak berubah, mungkin tambah menguat sedikit. Jadi pokok-pokok masalahnya kita paham, tinggal sekarang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan ikhtiar yang sehebat-hebatnya. Itu saja yang perlu kita lakukan. Kalau Mas Budi, bagaimana memetakan langkah setelah tadi dijelaskan soal simulasi kalau 1 putaran maupun 2 putaran head to head? Ya, sekali lagi ya perlu kita garis bawahi bahwa ini kan posisi sekarang. Kalau itu pilihan itu terjadi sekarang atau pada waktu saat survei. Ingat masih 8 bulan kita harus kerja, itu dia saya rasa saya menyuarakan apa yang tadi Mas Arief juga sempat mengatakan bahwa kita juga menggunakan selain parameter-parameter lain survei-survei ini sebagai bahan untuk kita mengevaluasi internal juga, apakah itu pergerakan partai politik, apakah itu relawan. Kan menurut Litbang Kompas yang kami perhatikan bahwa kekuatan Pak Prabowo itu ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Sedangkan Pak Ganjar itu mempunyai kekuatan cenderung di Jawa dan di NTT Bali. Nah ini di Nusa Tenggara dan Bali. Nah ini saya rasa akan menjadi bagian dari tadi ikhtiar kami yang saya katakan di awal untuk terus memperkuat kerja kami di akar rumput, ya kita memperkuat basis-basis kami, struktur partai, apakah itu pusat, apakah itu DPD maupun kabupaten kota, sampai ke desa-desa, itu kita terus merapatkan barisan. Juga dengan hadirnya sekarang relawan-relawan yang terus juga berdatang kepada kami menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo, ini yang terus akan kami koordinir dan kami menggunakan
data atau temuan-temuan seperti dari Litbang Kompas ini sebagai kami untuk memetakan perjalanan kami di depan, khususnya pergerakan-pergerakan kami di darat, di akar rumput, di mana kami masih perlu lebih intens lagi ya. Disitulah mungkin kami akan menggencarkan lah pergerakan-pergerakan politik kami, kira-kira seperti itu. Waktu masih ada, tapi dinamikanya semakin ketat. Waktunya adu strategi dari masing-masing baca pres ya di sisa waktu ini. Terima kasih atas waktu dan analisisnya dan diskusinya malam hari ini, Mas Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Juandono. Mas Budi terima kasih, dan Wasekjen PDIP Arief Wibowo. Mas Arief terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak.